ada di Peguyangan di situ, ada literasinya, ada kemahnya, bagus juga gitu ya. Sangat dikembangkan untuk di DenUd itu, karena dia masuk di DenUd gitu. Dan juga tadi, S1, Pariwisata Budaya, Prodi Industri Perjalanan juga melakukan pengabdian di ekowisata, Subak Lambing yang ada di Abian Semal nih Kang, di Sibang gitu ya. Nanti silakan rekan-rekan ya, karena tidak ada fasilitas untuk kita jalan-jalan, kecuali rekan-rekan buat acara gitu, izin dengan prodi dulu, ya kita berkunjung ke salah satu, dari ekowisata. Nggih, Jatiluwih, terus sekalian untuk lihat terasering-nya, kemudian red rice-nya, seperti itu ya. Silakan nanti kalau memang akan dikemas seperti itu, disampaikan saja ke prodi, nanti mata kuliah yang terkait dengan sustainable tourism ini juga kan bisa gabung. Ya, nanti kita akan, melihat, mengkaji, tentang teori yang digunakan kan lebih banyak begitu kalau di S2 nggih. Jadi penggunaan teori untuk membedah masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, seperti itu, nggih. Jadi tambahannya educational untuk kesadaran, termasuk juga bisa Dewa Made Ari Marayasa, menonaktifkan speaker dulu sebentar. Iya, good. Sudah tidak berisik lagi ya. Nggih, sudah tenang sekarang, sudah, 86 niki suaranya. Iya, mudah-mudahan suara Ibu juga bisa terdengar ya oleh rekan-rekan. Nike, tambahan untuk ruang lingkup ya, saat kita sudah berdiskusi, ya anggaplah pertemuan yang dulu, yang ke-11 itu, ya tentang rekan-rekan ada yang mengambil juga sudah dengan, sustainable-nya yang, ekowisata, ya silakan. Sudah itu 2 kelompok nih. Nanti untuk 2 kelompok berikutnya kita, tunda dulu, ya. Pasti akan ada juga diskusi di kelompok 3 dan 4 sebagai, pembicara, gitu ya. Itu. Nanti Ibu ingin tugas akhir dari mata kuliah ini, coba nanti kita buat buku ya. Kita buat buku, Anda ada berapa? 28 ya? Kita buat book chapter aja. Ya, Nggih. ditambah Tiang dengan Prof. Sumadi untuk menulis juga, ya. Seperti makalah lah ambil, yang tidak sama satu sama lain. Nanti kita buat buku gitu, termasuk nanti ada e-book, ya bagaimana nanti sistem untuk, pencetakannya dan e-book-nya, ya nanti, Ibu carikan bersama Pak Sumadi. Terinspirasi, bersama teman-teman di S1 gitu, biar ada hasilnya. Mahasiswa S2 tapi kita, berbicara tentang pariwisata berkelanjutan. Nggih, nah pariwisata berkelanjutan. Silakanlah nanti buat artikel gitu, atau seperti makalah yang dibuat dengan uraian. Itu nanti ditugas untuk, UAS ya. Pak Sumadi kan sudah memberikan UTS. Ibu UAS, nanti Ibu nulis bersama Pak Sumadi, kita buat book chapter. Jadi kita persembahkan hasil kita untuk di S2 gitu. Nanti Ibu dengan Pak Indra akan menyampaikan hal ini juga karena Pak Indra udah memanage di S1. Ya, rasanya lebih berharga dan terhormat karena Anda punya karya gitu. Daripada sekadar diberikan apa yang dimaksud dengan sustainable tourism gitu. Ah, itu anak SD baru ya. Dan Anda pasti akan menggunakan, teori-teori, konsep-konsep ya, sesuai dengan, apa yang akan kita bahas, gitu. Ya, kalau setuju Anda gitu ya. Kalau Ibu sih setuju aja gitu ya, karena itu karya kumnya berapa gitu. Nanti bisa Pak Indra jadikan editor, Pak Arse gitu kan masih lah dengan dosen-dosen kita juga ya. Tapi yang memang, mengajar ataupun memahami tentang sustainable tourism. Ya, kalau yang lain-lain belum gitu. Ya, itu ya, Bapak Nurul.
dipanggil Prof oleh teman-temannya gitu ya, Prof Nurul. Ya ada Dayuari di sini ya, ada Desi yang jelas ya. Nanti UAS-nya itu persiapkan saja dari sekarang, materi yang akan nanti silakan Desi membagi ya, mau ekowisata dari segi apapun, pokoknya kita bicara tentang sustainable tourism, gitu saja. Nanti ada satu buku yang lahir dari, kelas Anda, gitu. Ya, nanti Ibu mengajar heritage untuk di semester ke adik kelasnya, ya kita buat juga, gitu. Nggih, dari sekarang disiapkan, boleh nanti judul-judulnya dihimpun oleh Desi, kemudian dikirim ke Ibu. Nanti persoalan dana cetak-mencetak kita bicarakan bersama. Ya, karena ini book chapter kan 28 ditambah 2 jadi 30. Kalau dapat 3 lagi, 33 itu angka bagus gitu ya, di dalam Hindu. Angka bagus dalam Hindu. Kalau Anda membuat saru ayam berumbun, ada yang 8, ya, dengan urip 8, ngambil tengah aja. Tapi boleh mengambil kangin kelod kaje kauh gitu ya, tambah 8 di tengah jadi 33. Ya, kalau dapat 33 bagus juga gitu. Baik, rekan-rekan itu intro Ibu mengajar gitu ya. Dan hari ini Ibu ingin juga memberikan masih lanjutan tentang sustainable tourism, izin share screen. Ya, rekan-rekan, kita udah nyampe di pertemuan 12. Ya, sampai di 15 saja Ibu memberikan materi nih. Nanti di pertemuan yang ke 16 itu kan UAS. Itu sudah terkumpul ya. Bisa enggak sudah terkumpul tulisannya sehingga itu jadi UAS Ibu gitu untuk Anda. Nanti secara lebih jelas Ibu akan buatkan ya seperti apa format tulisan ya untuk kita buat artikel gitu ya. Tidak usah ada abstrak, enggak, itu kan untuk artikel jurnal baru seperti itu. Ini adalah book chapter. Ya. Ibu akan sampaikan pada Desi siap dari sekarang, tapi di pertemuan ke-15 kita diskusi lagi ya. Ada materi 2 materi yang nanti Ibu siapkan untuk di kelompok 3-4. Nggih, waktu niki kan 1-2 ya. Nanti adalah kelompok 3-4 gitu. Ya. Oke, kita akan membicarakan tentang pengembangan destinasi pariwisata dalam pariwisata berkelanjutan. Jadi bagaimana mengembangkan destinasi. Ya. Ya, pengembangan destinasi pariwisata dalam pariwisata berkelanjutan. Nah, rekan-rekan, pengembangan destinasi pariwisata dalam kerangka pariwisata berkelanjutan itu proses loh rekan-rekan. Proses yang dirancang. Untuk apa? Menciptakan destinasi wisata yang menarik, produktif, inklusif, serta tidak merusak lingkungan atau budaya lokal. Dengan memperoleh manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, juga lingkungan. Nah, ada baiknya juga nanti Ibu paparkan secara detail tentang pengembangan destinasi pariwisata dalam pariwisata berkelanjutan. Ya, rekan-rekan, untuk ini ya agak tidak sebentar ya. Ya, seperti ini rekan-rekan. Jadi kita awali kalau dengan Pak Prof. Sumadi dulu, Anda sudah diberikan buku untuk melakukan kajian, kemudian diskusi ya, tentang buku, tentang sustainable tourism-nya. Namun Ibu kembali mengulas sedikit tentang pariwisata berkelanjutan ini. Walaupun sudah berulang-ulang selalu disampaikan, apa sih pariwisata berkelanjutan itu gitu ya. Yaitu bentuk pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, kemudian sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri masyarakat lokal dan lingkungan alam. Nah, ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan membaca
Bartlen ya tentang pariwisata berkelanjutan ini memang seperti ini dia. Namun bila rekan-rekan memahami juga tentang triple bottom line, yang kalau tidak salah Gus Lingga yang menyampaikan kelompok Gus Lingga ya, kelompok 1 minggu lalu. Nah, itu ada profit, juga ada people, dan ada planet. Namun yang perlu diperhatikan bila memakai triple bottom line, itu lebih banyak ke, ekonomi perusahaan. Jadi mesti juga ada laporan keuangan seperti apa, namanya juga profit kan keuntungan. Namun di pendapatnya Bartlen itu ya, itu ekonomi yang dipakai, karena di sini ada pemerataan ekonomi yang berkeadilan gitu ya, yang kesejahteraan, yang seperti itu, masuk dia di, pendapatnya Bartlen, seperti itu. Nah kemudian, bila kita memerhatikan juga planet ini, planet juga bumi ya, Earth juga bumi gitu ya. Nanti ada checklist-checklistnya di belakang-belakang dari slide ini. Kita akan membicarakan juga tentang bagaimana pariwisata berkelanjutan ini bila nanti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Seperti itu. Nah, 3 pilar utama pariwisata berkelanjutan itu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, di sini kita akan melihat bagaimana lingkungan gitu ya, seperti adanya harus kelestarian alam ini dijaga, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Kalau yang di kelompok 1 minggu lalu, ya anggap saja minggu lalu ya, minggu sebelum hari hari ini gitu, menukik pada penglipuran, benar ya? Ya, Prof. Nurul benar ya? Ya, Ibu ingat-ingat aja gitu. Benar, Ibu. Ya, oke. Oke. Kalau kelompok 2-nya itu contoh-contoh ya sustainable tourism di beberapa tempat. Nah, kemudian bila kita melihat juga yang diberikan contoh oleh grupnya Desi kalau tidak salah dan kawan-kawan et al ya. Desi et al gitu. Nah, disitulah kita akan melihat bagaimana pemuteran. Karena cutting Anda ada yang mengangkat tentang carrying capacity. Ya, ini orang kan kadang-kadang bicara, wah ini Bali penuh sesak, apalagi Bali Selatan gitu kan. Over tourism yang ada di Bali. Nah gitu misalnya. Harus diukur tuh. Ya tugas Anda ngukur itu. Berapa sih sebenarnya Bali ini memuat bukan hanya fasilitas pariwisata, termasuk manusianya, termasuk yang lain-lain gitu ya, bukan hanya untuk hotel, villa, bukan hanya itu berapa gitu. Tapi kalau kita berbicara pariwisata, berapa carrying capacity yang di pemutaran itu. Sehingga terumbu-terumbu karang itu juga dihitung ya walaupun dia di bawah laut. Sehingga nanti jangkar dari kapal-kapal yang memang dia menautkan jangkar di seputar pantai itu tidak mengenai karena terumbu karang bisa ditanam. Gitu, nggih. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada keanekaragaman hayati. Ya, karena kita bicara tentang lingkungan. Ini hayat-hayatnya harus bukan ayat-ayat ya, tapi hayat-hayat gitu, hayati. Dan juga sumber daya alam. Ini diperhatikan gitu ya. Karena apa? Karena kita harus save our planet kan itu ya bahasa-bahasa seperti itu yang harus juga kita perhatikan. Kalau tidak kita yang melakukan perlindungan ya, kemudian konservasi ya bagaimana bumi kita ke depan, seperti itu. Yang kedua adalah sosial budaya. Ini socio-cultural sustainable. Melestarikan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, dan identitas. Sebentar, ada yang join. Ya, dan identitas komunitas. Ya, banyak nih bisa kita ya. Jadi sebenarnya saat kita membahas seperti itu, mendiskusikan tentang sustainable tourism ini,
termasuk juga budaya di dalamnya, bukan hanya lingkungan, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi bukan hanya lingkungan saja, termasuk juga social culture, sustainability. Jadi di sini Ibu kebetulan bersama teman di UNUD ya, diajak untuk kolaborasi penelitian. Jadi sebagai peneliti mitra Ibu gitu, udah lolos tuh penelitiannya, adalah tentang pelestarian tradisi tamblang yang ada di Desa Bebandem Karangasem. Ini tradisi-tradisi yang penting juga untuk dilestarikan gitu. Sama Ibu juga ikut untuk di Museum Subak tahun ini ada 2 kajian yang Ibu lakukan bersama teman-teman tim 5 orang, ya sebagai ahli sosial budaya dan researcher gitu, ya tentang bagaimana kita yang mungkin generasi sekarang tidak tahu seperti apa sih dalam pengetahuan kebudayaan itu, pengetahuan budaya itu tentang alat-alat penangkapan ikan di sawah. Anda mungkin tidak mengenal yang namanya blau gitu ya, bakal yang jadi capung gitu, namanya blau, nyeser istilahnya, ya. Kemudian ada jubel, ada lindung, ada yang lain-lain gitu. Mekene bubu misalnya gitu ya. Itu di sungai-sungai. Namun sekarang Anda yang bergelut dalam sustainable tourism untuk di lingkungan, ternyata pupuk-pupuk yang digunakan oleh para petani itu kebanyakan pupuk yang memang non organik. Sehingga susah sekali ya yang Ibu sebut tadi itu untuk bisa hidup. Mungkin Anda nggak mengenal capung, nggak tahu jubel gitu. Tapi kalau lindung Anda tahu ya, karena itu bisa dipelihara di kolam. Tapi kalau jubel dan blau itu pasti dia hidupnya di sawah. Gitu tantangannya ya. Karena semakin modern nih sekarang. Nenggale saja sudah tidak banyak dilakukan karena diganti dengan traktor. Traktor yang modern dengan mesin seperti itu dan besi, akhirnya orang lokal kita, petani kita membuat lagi tambahan ada kayu di bawahnya biar lebih alami yang disebut dengan orong-orong. Dirga tidak ada ya. Dirga tadi izin karena masih handle untuk repeater gas, dia punya repeater gas ya. Karena Dirga kemarin ngambil tentang ekowisata Jatiluwih. Saya jadi Ibu jadi pembimbingnya. Jadi tahu Ibu kalau Desi apa ya diambil ya. Karena Ibu tidak jadi pembimbing jadi menguji juga tidak jadi kurang paham gitu ya. Nah, itu rekan-rekan. Jadi di sini juga di sustainable tourism itu ada budaya lokal, kemudian nilai-nilai tradisional dan identitas komunitas. Kita banyak bicara mengambilnya itu adalah dari teori-teori dalam sosiologi rekan-rekan. Misalnya fungsionalisme struktural masih bisa menurut Parson. Karena di situ ada agile, ada adaptation, kemudian ada goal, ada integrated and latency. Apapun yang dialami oleh masyarakat, masyarakat selalu mengharapkan, menginginkan hidup itu yang balance, yang equal, yang disebut dengan equilibrium. Jadi bukan hanya berbicara ekonomi aktiva pasiva yang harus timbangannya itu tidak berat sebelah, ya. Di dalam sosiologi juga kita belajar juga tentang equilibrium. Ada fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, baik dia dalam status termasuk juga dalam role. Gitu. Nggih. Kan di S1 yang dari pariwisata dapat sosiologi pariwisata. Dapat sosiologi budaya seperti itu. Ya Desi, seperti itu Des. Nah, belum nyaut dia. Baik rekan-rekan, Ibu lanjut sekarang kita melihat ekonomi sustainability. Nah, di sini ada memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Selalu ya, kalau ekonomi itu bahwa pariwisata menyerap lapangan kerja, menyerap human resources yang begitu besar gitu ya. Astungkare bisa seperti itu, ya. Oke.
Ya, kita sekarang sampai di konsep pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Seperti apa? Sebagaimana rekan-rekan membuat proposal tesis, Ibu tadi barusan selesai menguji cutting-nya ya, yang di proposal itu yang dibuat itu sangat jauh dari konsep teori ya dan juga latar belakang, akhirnya berubah dia menjadi persepsi. Ya, tadi Ibu selesai nguji itu. Jadi dia meneliti itu tentang persepsi ya masyarakat lokal terhadap wisatawan yang menggunakan jasa sewa sepeda motor. Itu yang dia buat. Akhirnya penelitian menjadi mix gitu. Karena kuantinya ternyata belum dipahami secara baik gitu ya dan benar, sehingga tadi ujian pratesisnya jadi mix gitu. Ada kuanti yang sudah dia dapatkan, dia uji dengan reliabilitas dan validitas, kemudian dia tidak menguji dengan pakar, tidak menguji juga dengan jurnal-jurnal yang ada yang sejenis dengan yang diteliti, akhirnya diuji di desa sebelah dari lokasi penelitiannya dia. Namun, rekan-rekan kan dapat nih metode penelitian kuantitatif termasuk kualitatif. Ya, di kuanti itu kan uji teori, ada hipotesis. Tapi kalau memakai wawancara observasi kan tidak seperti kuali. Kalau kuali itu kan bertumpu pada peneliti sebagai instrumen utama, human instrument, gitu ya. Dan kalau di kuanti, kalau wawancara itu kan tidak untuk cari data tapi cross check gitu loh. Tadi kita berdebat sedikit gitu ya. Akhirnya yang diputuskan bisa mix ya. Kebetulan Ibu, Pak Arse juga tadi nguji, Pak Gede Sutaryo, termasuk juga Ibu Kaprodi dari S2 IKH. Seperti itu rekan-rekan. Jadi di sini bagaimanapun kita harus memahami konsep karena rekan-rekan kalau mengambil penelitian kualitatif itu ada di bab 2. Ya, ada di bab 2, kajian pustaka dulu. Ambil 5 lah jurnal-jurnal. Ada sama beda kontribusi dan posisi penelitian Anda ada di mana. Kemudian baru ke konsep. Konsep itu kan Anda tinggal mengonsepkan variabel judul aja. Karena konsep itu masih ada pada kognitif. Ya, kalau teori sudah diterima secara Anda 28 ya jumlahnya? 28 orang? Betul nih Kak Bu. Iya, sebentar lagi akan pembagian gitu ya. Dosen home base, dosen DTPS yang ada di S2 pariwisata pasti kebagian untuk membimbing dan menguji gitu. Ya, siap-siap aja. Kan sudah proposal udah seminar ya? Kau udah seminar nih? Belum? Dorong Ibu. Iya, tapi di semester 2 munculnya mata kuliah itu. Yang mata kuliah napi Ibu? Seminar. Oh, nggih. Ya Iya. semester 2 Ibu. Semester 2 udah tuh, sekarang kumpul-kumpulin dulu nih apa yang mau Anda buat. Judul silakan disetor, mau 3, mau 2 gitu ya, yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Tertariknya mau kuanti, kuali, ataupun mix gitu, tertarik dengan pengembangan, tertarik dengan pengelolaan, tertarik dengan pemasaran, silakan. Gitu ya, itu silakan. Jadi rekan-rekan, konsep pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan ini ya tidak hanya terfokus pada peningkatan kunjungan. Ini selalu kepala dihitung ya oleh orang-orang pariwisata. Ya, kepala dihitung berapa nih turis Cina yang akan diharapkan datang gitu ya. Jadi quality tourismnya kadang-kadang tidak tersentuh gitu. Masih mes aja gitu karena ngitung kepala, karena kunjungan yang akan dilihat meningkat apa tidak. Nih Ibu tadi bincang-bincang juga dengan beberapa praktisi pariwisata, ya Kute mulai sepi wisatawan.
Nah, ini kan harus dilihat kemana dia pindahnya. Canggu, gitu kan? Ya, Pantai Nyanyi, ya Tabanan mulai disasar ke barat. Ya, masa kejayaan Kuta, ya apalagi dengan isu-isu yang muncul tahun 2025 ada beberapa si Tony kalau tidak salah dia pernah mengelola juga tentang destinasi pariwisata di Bali, dia yang juga mengungkapkan itu, coba cari searching ya di internet dapat kok itu. Nah, bahwa Bali nggak layak dikunjungi di tahun 2025. Apa yang terjadi gitu? Orang beralih kemana? Phuket gitu ya, masih ya Johor Baru gitu kan. Yang deket-deket lah, dan beberapa destinasi wisata dunia ada yang sekarang sudah tidak lagi mengenakan visa. Kalau di Southeast Asia ya memang dari dulu nggak pernah pakai visa. Jadi Asia Tenggara itu. Namun sekarang ada juga beberapa negara-negara yang tidak juga mengenakan visa. Seperti itu ya. Dan berwisata di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Bukan aku tidak cinta Indonesia gitu ya. Katanya sih afturnya lebih murah di situ. Di sini lebih mahal gitu ya. Jadi ada yang 2,5 udah bisa return mereka ke Malaysia ataupun ke Singapura. Padahal Indonesia apalagi Bali memiliki daya tarik pariwisata terutama adalah budaya. Karena kita nggak punya hasil migas. Bali nggak punya kan? Ya hanya punya budaya aja seperti itu. Yang itu di dalam sustainable tourism ini yang harus juga dijaga, dilestarikan tradisi-tradisi yang ada. Ya, kemudian termasuk dalam hal ini bukan hanya tingkat kunjungan, tetapi pengelolaan yang bertanggung jawab. Tata kelola dengan manajemen pariwisata, rekan-rekan silakan nanti membaca Salah Wahab boleh ya. Jadi di situ tambahan dari manajemen yang umum yang rekan-rekan pahami dari George R. Terry misalnya, ada taman motivation. Jadi ada planning, organizing, actuating, controlling, and motivation. Itu loh yang dimaksud pengelolaannya itu seperti apa, yang bertanggung jawab itu seperti apa. Apa yang masuk di dalam konsep tentang pariwisata berkelanjutan ini. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, rekan-rekan ada perencanaan terpadu. Jadi ada integrated planning ya di sini. Kalau di dalam pemasaran rekan-rekan mengenal juga ada IMC gitu ya. Jadi ada integrated marketing communication yang platform dari yang konvensional sudah jarang dilakukan. Semisal ya brosur. Nah, semisal itu ya. Kalau di integrated marketing communication udah nggak kepake. Semuanya yang serba digital, by media sosial gitu misalnya ya. Jadi di sini harus direncanakan secara terpadu tentang aspek-aspek yang harus ada di dalam sustainable tourism ini. Misalnya, melalui studi kelayakan. Sebentar. Melalui studi kelayakan, ada pemetaan potensi dan konsultasi publik. Ya, jadi pemetaan potensi karena diskusi minggu lalu itu untuk beberapa daya tarik wisata yang Anda mengambilnya ekowisata itu kan disampaikan waktu ini itu adalah aksesnya, accessibility. Jadi kalau memakai teori komponen 6A itu diawali dari attraction. Ada accessibility, amenities ancillary, kemudian activity and available package. Itu harus potensinya ada nggak ya? Ada potensi untuk alam, buatan, ya termasuk juga budaya, seperti itu. Ya, kemudian melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, termasuk juga NGO. Ini coba rekan-rekan mencarinya dengan hanya kurang dia akademisi di sini. Kalau nanti akademisinya termasuk masyarakat, ya dia masuk di pentahelik gitu. Ya, masuk di pentahelik. Kemudian menentukan zonasi wisata, yang mana sih zonasi konservasi, rekreasi, pemukiman, dan lain-lain. Ini kan benar-benar di perencanaan itu agar wisata pariwisata itu berkelanjutan, harus ada perencanaan.
Ya, tidak seperti yang Anda pahami, dulu pada waktu BNR itu yang sekarang punyanya Trump itu, Pan Pacific gitu ya. Kalau dulu, Le Méridien, yang ada bukan Le Mineral ya, Dayu, tapi Le Méridien. Itu ada di Bali Nirwana Resort Tanah Lot. Nah, saat itulah baru berpikir tentang zonasi. Sudah berdiri hotelnya, padahal kalau dekat kawasan suci, pura misalnya, itu ada zonasi-zonasi yang harus diikuti oleh yang akan membangun. Ya, jadi nanti ada kalau Anda mau nanti, Ibu kirim ke Desi aja nanti ya, satu jalur gitu, tentang, zonasi-zonasi, eee, Bisama Kesucian Pura, yang mana apa neleng, yang mana apa nimpuk, yang mana apa nyengker, seperti itu. Yang mana Sriwane, Tapewane. Nah, itu ya, karena Anda kan pariwisata budaya dan keagamaan. Nah, gitu ya. Jadi ambil sedikit keagamaannya gitu. Biar tidak lupa semua ngambilnya pariwisata pariwisata yang tanpa tersentuh oleh, religion, seperti itu. Nggih, nah itu ada tuh, sehingga pada waktu Uluwatu rekan-rekan, Blue Ocean, apapun yang ada di sana itu, ingin juga nanti ditata udah nggak mungkin, karena dia sudah berdiri gitu. Ya, jadi fasilitas-fasilitas pariwisata udah berdiri di situ. Kemudian kalau pemerintah Badung mau menukar dengan nilai tukar harga tanah nggak mampu beli. Kalau pemerintah hanya mampu 50 juta per are, mana ada tanah di Uluwatu di bukit harga segitu, nggak ada gitu ya. Ini adalah untuk pembangunan-pembangunan fasilitas pariwisata yang perlu perencanaan terpadu. Baik dia melalui studi kelayakan, melibatkan pemerintah, pentaheliknya, swasta, sektor swasta LSM ya, termasuk juga masyarakat lokal pemilik sah dari daerah itu, termasuk juga menentukan zonasi. Walaupun di ya Desi silakan izin silakan. Jadi di sini sekarang kalau Anda memerhatikan aturan-aturan pemerintah untuk anak-anak sekolah yang akan dia mengikuti memasuki sebuah sekolah gitu ya, baik dia SMP, SMA kan sudah nggak pakai zonasi lagi sekarang. Pakai domisili. Coba nanti diikuti ya. Itu juga nanti masuk di edukasi seperti itu. Baik. Ya, yang tadi kan perencanaan ya, yang terpadu. Sekarang kita pelibatan masyarakat lokal, community based tourism rekan-rekan. Jadi ada ruang dan peran aktif masyarakat. Oke. Ruang dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Jadi ini kalau masyarakat itu ngeh terhadap potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya, dia bisa membentuk Pokdarwis. Ada Jadesta. Ya, Jadesta itu ada jaringan desa wisata. Kalau udah desa wisata kan masyarakat lokalnya yang memiliki itu. Yang mengelola tentu dengan SDM yang baik melalui empowerment ya pelatihan-pelatihan jadi memajukan desanya. Kemudian minta ke Dinas Pariwisata untuk mengunjungi apa yang kurang akan dicek baru keluar SK Bupati seperti itu. Karena kalau kita berbicara desa wisata, kemarin Ibu dapat nguji juga mahasiswa S3 IKH ya, yang tadi yang sebut brand awareness itu, baru ada 3 gitu kan, ya desa wisata mandiri. Ada yang rintisan, ada yang berkembang, ada yang maju, ada yang mandiri. Kalau di Bali yang mandiri itu 3 seperti Ibu di awal menyebutkan. Apa saja itu? Ya, jadi desa wisata yang sudah mandiri itu ada 3 di Bali. Ya, jadi ada penglipuran, ada pemutaran, dan taro. Gitu, ada 3 ya. Oke, kemudian mendorong pengembangan ekonomi lokal seperti kerajinan, kuliner, dan homestay.
Kalau Anda perhatikan gloping yang marak itu ada di Bedugul, ada di juga Songan, Songan A, Songan B ya. Jadi gloping juga tidak mesti harus pakai tenda, karena saat hujan dia nggak laku, ya. Maka masyarakat sebagai pengelolanya membuat yang semi gitu. Semi bangunannya ada, sehingga pada waktu hujan terlindung dari air hujan. Gitu ya. Jadi tapi tetap mengambil dengan konsep-konsep kelokalan. Ya, tidak ada kemodernan di sana. Pakai kayu, pakai bambu, gimana lah ala kita hidup yang tradisional. Namun di gloping itu seandainya pakai tenda pun modernnya ada. Gimana masaknya dan lain sebagainya. Ya, silakan Anda sekali-sekali jalan-jalan ke Kayu Padi Sunrise barangkali ya di Songan. Ya. Di situ sambil melihat sunrise, bukan hanya di Sanur kita bisa lihat sunrise gitu ya. Dari Muntik Siokan barangkali rekan-rekan jalan-jalan kalau ada Sunfest gitu ya. Dan Kota Denpasar juga mencari kemarin itu ya udah dari Muntik Siokan. Kegiatan-kegiatan bisa dilakukan gitu di pantai ya dekat Mertasari seperti itu. Di situ ada kerajinan, kuliner termasuk homestay. Ya, jadi kalau ingin berbaur dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan benefit, profit, itu memang harus ada ya fasilitas yang memang untuk memenuhi dengan teori komponen 6A tadi, gitu ya. Kemudian membangun kapasitas masyarakat melalui pelatihan pariwisata. Jadi ada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan. Tahun lalu Ibu meneliti di Desa Wisata Bongan ya. Di situ peran dari Poltek internasionalnya Bu Prof Sulis Dayuari. Jadi beliau yang datang ke sana, kemudian ada pelatihan yang diberikan. Namun sejak COVID ya, sejak COVID sampai sekarang belum bangkit gitu. Hanya tradisi-tradisinya saja yang masih juga dilestarikan seperti adanya joget bisame seperti itu. Tahun ini Ibu meneliti situs Kebo Iwe. Ya, sebagai pariwisata heritage. Ya. Sudah itu dapat dari DIPA UHN. Lolos gitu ya. Jadi bisa meneliti untuk yang di heritage seperti itu. Nah, lanjutannya ya adalah aspek-aspeknya juga yang harus diperhatikan dalam sustainable tourism ini. Selain tadi perencanaan, kemudian ada pelibatan masyarakat lokal, ini diupayakan terus ya untuk community based tourism, mulai dari planning until controlling. Harus dilibatkan masyarakat. Karena biar ada pembangunan yang memang bottom up, ya tidak hanya top down rekan-rekan, tetapi bottom up. Jadi mulai dari bawah juga untuk menyampaikan baik dia aspirasi dan lain-lain. Ya. Kemudian di bagian berikutnya kita akan sampai pada pelestarian alam dan budaya. Jadi di sini menghindari pembangunan berlebih, ya. Over development. Ya, nanti ada kok over yang lain. Jadi pelestarian alam dan budaya menghindari pembangunan berlebih, ya. Kalau yang lebay nggak bagus kan? Jadi yang berlebih nih, gitu. Kemudian melindungi situs budaya dan keanekaragaman hayati. Situs budaya salah satunya Ibu meneliti tahun ini itu adalah untuk di Kebo Iwe ya. Jadi kita tidak hanya melihat statunya aja, patungnya aja, tetapi adalah situs yang ada di Pura Luhur Pusah Bede. Dari situ situsnya. Nggih, situs-situsnya sebenarnya baru menghormati beliau dibuatkan patung ya untuk masyarakat di Desa Adat Bede mengetahui bahwa pernah ada dalam sejarah sehingga dijadikan dia sebagai daya tarik wisata heritage ya bagaimana keberadaan ataupun apa yang dilakukan oleh Patih Kebo Iwe ini dari Raja terakhir Bali
Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Nah, tahu sejarah sedikit ya. Tuh. Dan juga termasuk juga membangun untuk subak atau irigasi yang sudah mendunia gitu. Baik, kemudian mendorong kegiatan wisata yang ramah lingkungan. Ada ekowisata, ada green tourism. Silakan kalau ada yang ingin bicara tentang green tourism, termasuk ekowisata sudah kita diskusikan minggu lalu. Yang green tourism ini pariwisata hijau nih ya. Dulu juga ada revolusi hijau. Ada juga pasukan hijau. Zaman rezim yang dulu-duluan. Kalau sudah turun pasukan hijau mau ngomong apa? Di sini loh mau didirikan hotel gitu, nggak bisa ngomong. Tapi kita sekarang kembali ke alam, back to nature, termasuk juga pariwisata itu adalah green tourism. Seperti itu. Ya, masih lanjut lagi. Iya, kita sekarang melihat manajemen daya dukung rekan-rekan. Ini yang juga disinggung saat kita diskusi ya. Carrying capacity sempat didiskusikan juga. Jadi ada manajemen daya dukung rekan-rekan, ada carrying capacity. Mengukur batas maksimal wisatawan yang dapat ditampung tanpa merusak lingkungan. Ya, kalau kita lihat budaya rekan-rekan. Misalnya kalau Elephant Cave, salah satu contoh pariwisata heritage budaya ya yang ada di Goa Gajah. Berapa bisa nampung agar tidak ternyata yang masuk ke goa itu setiap hari ya sekian gitu. Ya, bisa jalan aja goa itu bisa bergetar loh. Ya, apakah lebih baik buat mininya di luar gitu, yang nanti aslinya itu hanya bisa disaksikan aja. Tapi ternyata pengalaman wisatawan beda. Kalau dia mengunjungi yang asli dengan yang KW, kan beda toh. Nah itu ya, itu tantangan juga itu. Ya, jadi tanpa merusak lingkungan. Misalnya kalau kita melihat ada mengunjungi sebuah subak gitu ya. Berapa yang bisa mentekap ya pasti kan satu orang itu. Kalau dia mentekap kan sapinya pakai satu atau dua. Satu misalnya ya duduk itu di ini tenggalenya. Tidak banyak-banyak. Kalau menanam padinya mungkin bisa lebih dari 2. Tergantung luas arealnya. Ya tidak akan merusak lingkungan. Kalau rekan-rekan berjalan ke hutan, janganlah grafiti. Ya, coret-coret itu pohon gitu ya. Ditoreh-toreh nama Anda di situ. Kalau dia mungkin bisa berbicara, dia juga bisa mengaduh itu ya pohonnya. Tidak untuk digitukan, tidak untuk digrafiti, tapi untuk dipelihara, kemudian ditanam, dipelihara. Ya, sekarang UHN jadi menanam sekian ribu pohon matoa. Gitu. Ini sesuai anjuran dari Sekjen gitu ya. Jadi yang akan dilantik untuk P3K gitu ya, ini pegawai dengan perjanjian kontrak, itu harus bawa satu nih. Kemarin udah mulai. Pejabat-pejabat bawa masing-masing satu gitu ya. Ditanamlah di kampus Bangli. Ya, itu kita artinya apa? Care to environment. Ya. Nah, mengelola volume wisatawan agar tidak terjadi overtourism. Silakan yang mau bicara overtourism karena ini sudah Bali ini terutama yang Bali Selatan ya sudah mengalami overtourism. Kalau ternyata di overtourism itu seperti Kuta ya sudah stagnan. Kalau kita melihat life cycle Butler ya, Anda silakan baca life cycle Butler, Richard Butler. Bagaimana pertama ditemukan, kemudian dia berkembang, bagaimana masyarakatnya masih ya dia
mengelola itu sampai kemudian terjadi stagnan gitu ya. Apakah akan dia kembali ada peremajaan atau ternyata dia mati gitu. Ini daya tarik yang ada rekan-rekan. Stagnan apa rejuvemen? Karena Kute sekarang agak sepi, beralihlah wisatawan menuju ke agak barat-barat dikit. Canggu ya, Anda bisa lihat Luna di situ, bukan Luna Maya ya rekan-rekan. Beach Club gitu ya, Atlas ya, sampai kemudian ke daerah-daerah di Tabanan. Kelating, Nyanyi, Seseh yang begitu-begitu ya. Pangkung Tibah gitu, Kedungu ya, Gangge itu sudah ada juga kampung-kampung Rusia di situ gitu. Ya rekan-rekan, jadi overtourism itu mestinya ada pengelolaan volume wisatawan untuk tidak terjadi berat sebelah nih. Karena sementara Bali Selatan itu masih mendominasi untuk daya tarik. Dengan ITDC, Nusa Dua, Tanjung Benoa termasuk Kuta, Legian, ya Seminyak itu misalnya, seperti itu. Sehingga Bali Utara walaupun akan dibangun bandara dan lain sebagainya, jadi atau tidak gitu ya, disitulah susah juga walaupun dibuat shortcut misalnya ya, dibuat shortcut. Jadi berapa sih wisatawan yang akan ke Lovina untuk lihat dolphin gitu misalnya? Ya, gitu ya. Nah, itu nanti kalau memang ternyata ada tentang overtourism ya, sudah ada pergerakan-pergerakan menuju ke misalnya Badung Utara itu daerah Plage, Jembatan Bangkung ya, sudah mulai memikat. Nah, gitu ya. Disitulah ekowisatanya ada. Ibu dulu pernah ke Bagus Agro ya, pernah. Jadi jalan-jalan waktu ibu masih bisa lakukan itu ya. Dan sekarang dengan rekan-rekan juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya pada manajemen daya dukung ini adalah menerapkan sistem reservasi atau pembatasan kuota. Sementara Bali masih membutuhkan kunjungan yang banyak gitu ya. Kita juga membicarakan tentang keberlanjutan dari pariwisata ini. Antara lain dengan memerhatikan manajemen daya dukung. Baik itu batas maksimal wisatawan, kemudian ada volume wisatawan agar tidak terjadi overtourism, kemudian ada sistem reservasi atau pembatasan kuota. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Selain manajemen daya dukung, kita ada infrastruktur dan aksesibilitas berkelanjutan. Nah, rekan-rekan pada slide ini, ya, ada membangun infrastruktur ramah lingkungan, jalan, toilet, energi gitu ya. Energi yang terbarukan, ada dari energi surya seperti itu ya. Kemudian menggunakan transportasi rendah emisi, ada bus listrik, jalur sepeda. Nah, kalau rekan-rekan jalan-jalan di sepanjang Pantai Sanur, ya pasti ditawari tuh sama yang nyewa-nyewain foren gitu ya, bicycle. 2 hours, only Rp15. Nah, gitu sudah yang punya sepeda tuh 2 jam. Duh, kalau nyampe 2 jam kita bersepeda ke Dijeng uling di Pantai Sanur nih kah. Sampai Merkur Selatan dalam Pengembak barangkali 2 jam ya. Capek gitu kan. Ya paling untuk foto-foto aja gitu ya. Ada jalurnya. Jalur sepedanya di sebelah barat. Pejalan kakinya di sebelah kiri. Nah ini harus diikuti nih. Anda mengikuti perkembangan Sanur? Karena Ibu lebih sering ke Sanurnya, cerita Sanur nih dengan rekan-rekan. Ya yang dulu tempat beli-beli tiket waktu akan nyebrang ke Lembongan Island, Penida Island, Ceningan Island. Kalau di Lombok kan ada Gili-Gili. Kalau di Bali tuh ada Nusa gitu ya. Nah kan udah beralih nih ke
Harbor Sanurnya yang di sebelah utara. Dekat monumen yang kapal apa yang pernah jatuh tuh di sana dibuatkan monumen. Kemudian sekarang yang di selatan dulu itu yang jual-jual untuk reservation, tiket dan lain sebagainya kan dibangun dengan kafe-kafe. Ya, pernah duduk di situ? Untuk pesan ya, kita udah hidup ala orang barat. Sarapan pagi roti, with apa? Coffee, a cup of coffee. Nah, ada kopling, kopi keliling. Ya, start from 10.000. Nah, begitu rekan-rekan perkembangannya. Ya, nggak bisa milih mau pahit, mau manis nggak bisa pilih. Karena apa rekan-rekan? Karena kan dia tinggal menambahkan es aja gitu. Ya, menambahkan es aja. Karena ternyata sekarang kopi tidak hanya hangat gitu ya, tetapi juga ada kopi dingin. Kalau Anda datang ke corner, point di Indomaret gitu ya, ya belilah gitu 30.000 satu cup. Nah, ini perkembangannya rekan-rekan. Ada yang memang jalur-jalur gitu. Bahkan ada bus listrik, ini Ibu baca Pak Koster selain Transmetro sudah beroperasi, Pak Gubernur juga akan segera datang itu tentang bus listriknya. Kalau mobil listrik sudah ada, ya Wuling itu ya yang kecil banget dah yuk. Kecil banget Wulingnya gitu ya. Jadi dia bisa kemana-mana. Ibu lihat kayak mobil-mobilan gitu ya. Kayak mobil-mobilan. Sepeda, motor listrik juga ada. Jadi itu antara lain untuk menggunakan transportasi rendah emisi. Waktu kita merayakan Hari Raya Nyepi itu mampu menekan emisi berapa tuh? 1 hari full di Bali nih terutama Bali. Kalau tempat lain masih ada kegiatannya. Kita kan catur berarti penyepian untuk Bali itu benar-benar bisa menekan gas emisi. 1 hari full kita ya bisa melakukan introspeksi diri, kontemplasi, ya pengendalian diri gitu ya. Pohonnya diam, anjing juga tidak menggonggong ya, dia mengikuti alam loh. Ya, daun bergerak begitu aja kalau ada angin ya, wah kita itu setahun sekali mengalami hal yang seperti itu ya, 364 harinya untuk activity. 1 harinya untuk apa? Silent day. Nah, itu rekan-rekan. Terus menyediakan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas. Ya, ini harus nih, karena mereka juga memperjuangkan kesetaraan. Ya, sampai ada praolimpik gitu ya. Karena mereka juga memang punya hak untuk mengikuti apapun program-program pemerintah termasuk berwisata rekan-rekan. Ya. Kulihat kemarin waktu melakukan penjemputan Ibu di bandara ya. Jadi mereka yang tidak bisa jalan, disabilitas, disfabel itu mereka pakai kursi roda. Ya, jadi Bali juga harus menyiapkan ya fasilitas yang memang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Nah, pasti apa yang dilakukan untuk perencanaan apapun di dalam hal kita melakukan sustainable tourism ini ya pariwisata yang berkelanjutan harus ada MONEF rekan-rekan. Jadi ada pemantauan berkala terhadap dampak wisata. Ini perannya Disparda. Juga boleh LSM dan lain sebagainya ya. Kita yang peduli gitu. Menyusun indikator kinerja berkelanjutan. Ada emisi karbon, kemudian termasuk juga kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dari pemerintah termasuk juga pembangunan pariwisata. Menerapkan sistem sertifikasi destinasi berkelanjutan. Ada GSTC, Global Sustainable Tourism Council. Jadi tetap di situ ada 4 pilarnya rekan-rekan di dalam Sustainable Tourism Council ini ya termasuk juga ekonomi, kemudian juga ada sosial, kemudian ada environment gitu rekan-rekan ya.
Termasuk juga ada fokus on how companies affect the planet. Nah, planet ini. Jadi ada pilar-pilar yang nanti ini rasanya apakah sudah dilakukan apa belum ya rekan-rekan. Hanya pada waktu itu, pada waktu COVID aja harus ada sertifikat ya untuk sanitasinya seperti apa gitu ya. Ini mestinya ada juga nih, ada sertifikasi destinasi berkelanjutan. Ada Earth Check gitu ya. Jadi checklist untuk bagaimana bumi ini gitu ya, bumi mengalami banyak hal gitu. Ya, termasuk global warming, termasuk juga climate change, sampai kemudian para peneliti-peneliti mencari varian di mana nih kalau bumi ini nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena gletser juga sudah mencair juga di kutub utara. Kemana kita? Menuju ke planet mana gitu? Mana planet yang menyiapkan air juga sehingga kita bisa hidup gitu kan? Nah, itu perlu juga diperhatikan. Baik, kemudian ada strategi pengembangan rekan-rekan destinasi pariwisata berkelanjutan. Dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan ini, antara lain kita akan melihat ada strategi dan penjelasan. Di strategi itu ada diversifikasi produk wisata. Apa maksudnya? Di penjelasan tentang strategi diversifikasi produk wisata ini adalah mengembangkan berbagai jenis wisata, baik dia ekowisata, agrowisata, wisata budaya untuk memperluas segmentasi pasar. Saat Anda diajar tentang marketing tourism, Anda mengetahui STP rekan-rekan. Jadi di situ ada segmentasi pasar, kemudian targeting ya, termasuk positioning sebelum targeting. Jadi di sini ada memperluas segmentasi pasar. Pada strategi juga ada pemasaran berbasis nilai rekan-rekan, value based marketing. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan tentang pemasaran berbasis nilai ini? Mempromosikan destinasi sebagai ramah lingkungan, etis dan autentik rekan-rekan. Ya, seperti itu ya. Jadi yang ramah lingkungan, kemudian etis dan autentik. Nah, rekan-rekan memerhatikan enggak apa yang dibuat oleh Bapak Gubernur untuk plastik? Ya, yang mana beliau kan membuat peraturan nih. Ya, bahwa penggunaan air mineral itu di bawah 1 liter itu tidak boleh. Ya, berteriaklah para pengusaha. Karena plastik tidak bisa didaur ulang. Ya, tidak bisa, dia hanya bisa didaur ulang, dia tidak bisa terurai. Dia akan diproduksi menjadi plastik lagi, entah dalam bentuk apa gitu. Ya, jadi itu ada pembatasan-pembatasan yang kalau dulu timbulan plastik peraturan beliau, sekarang udah lebih pada di bawah 1 liter karena kita diharapkan bawa tumbler. Ibu udah mengalami itu, rapat di Disbud, rapat di museum, di UPTD gitu ya. Jadi kita diberikan jajan yang dibungkus dengan daun pisang. Nggih, jajan dadar nike tidak pakai plastik. Dan Ibu juga dapat menguji di S3 isi beberapa waktu yang lalu, ada yang mengambil juga tentang bagaimana desain untuk produk jajanan pasar yang tidak pakai plastik. Ya, gitu rekan-rekan. Sendoknya pakai kayu dah yuk. Sendok kayu. Kemudian tidak ada air mineral. Kita diberikan air dalam gelas yang disebut water goblet. Nggih. Sudah begitu kalau di pemerintahan sudah mulai. Ya, kita di desa masih nih kerja adat, masih memberikan aqua gelas gitu. Kasihan mungkin dagangnya ya. Supermarket itu kan berteriak nih para pengusaha nih. Ini dilema juga loh. Di satu sisi menerapkan untuk kita menjaga lingkungan, di satu sisi bertemu dengan produk-produk yang seperti itu. Baik, Ibu lanjut.
Ya, rekan-rekan ada kemitraan multi pihak ya untuk di strategi. Jadi ada multi stakeholder collaboration. Penjelasannya adalah membangun kolaborasi antara pemerintah, swasta, LSM, dan komunitas lokal. Itu. Kemudian ada strategi pendidikan dan kampanye wisata bertanggung jawab. Ya, jadi penjelasannya adalah memberikan edukasi kepada wisatawan agar berperilaku etis dan menjaga lingkungan. Jangan nanti pohon-pohon yang disakralkan itu dirusak oleh wisatawan. Kan ada sampai dideportasi pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada strategi teknologi hijau dan digitalisasi yang mana nanti menggunakan teknologi untuk efisiensi energi, informasi digital, dan pengelolaan data. Ya, ini agak hemat-hemat. Kita harus menghemat energi ya, menghemat listrik di tengah pemerintah menggaungkan tentang efisiensi 50%. Nggih, enten edarannya sebenarnya Nike, Dayu, kalau kita melakukan kegiatan di kampus itu hanya sampai pukul 16. Sampai pukul 16 saja. Karena kalau sore di atas pukul 16 pakai AC, pakai lampu, pakai air. Itu ya, sehingga efisiensinya seperti itu. Tapi tadi tiang Ibu disampaikan oleh pimpinan, sekali-sekali pakai luring gitu. Nggih nanti itu yang luring. Ibu jawab gitu aja. Karena cerita sama teman-teman dosen, anak-anak maunya sekarang yang daring Bu Dayu gitu. Jadi enak mereka dari tempat kerja mereka bisa kuliah gitu. Ya boleh juga kalau kita juga jadi dosen, oh nanti ini bikin pesu gitu ya. Jadi perlu waktu, perlu berhias, perlu macam-macam ya. Tapi Dayu Ari kan tetap pakai lipstik. Tetap pakai powder, facial gitu ya. Tetap pakai gitu ya, walaupun kuliahnya adalah daring. Karena dulu waktu COVID sampai kering itu lipstik karena kita tidak ke mana-mana. Gitu ya. Oke, jadi ada kita menghemat energi rekan-rekan. Sama dengan kepedulian dari masyarakat dunia tentang water. Sehingga tahun lalu ada konferensi untuk air di Bali. Sehingga juga menyebabkan Museum Subaknya jadi berganti nama, Water Museum jadinya gitu, hilang Subaknya. Apakah air itu juga dimasukkan di dalam irigasi? Namun nilai yang terkandung di dalam kata Subak itu ya mudah-mudahan tidak hilang gitu ya. Kalau Ibu lebih senang pakai Subak karena ini yang terkenal. Terkenal sampai ada World Culture Heritage untuk Subak kita gitu ya. Ini. Terus di PKB dulu kita juga berbicara air, ternyata lapangan golf memerlukan banyak air. Peternakan memerlukan banyak air gitu ya. Kemudian fasilitas pariwisata yang lain gitu. Tuh. Sebentar. Ini udah pukul berapa ya? 19.30. Oke, sedikit lagi ya rekan-rekan. Masih ada yang baru bergabung masalahnya. Daripada tidak diberikan gitu ya. Nggak dapat apa-apa rekan-rekan. Mungkin kendala sinyal dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan, kita akan melihat contoh dari aplikasi ataupun implementasi pengembangan destinasi berkelanjutan. Ini masih ada 3 slide saja. Ya. Jadi contoh implementasi pengembangan destinasi berkelanjutan rekan-rekan Ubud Bali, mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan spiritual rekan-rekan. Karena ternyata Ubud itu cuacanya enak gitu. Tidak terlalu panas, tidak dingin, tapi di tengah-tengah dia. Sejuk juga, makanya wellness, spiritual gitu.
spiritual tourism, untuk meditasi, yoga itu banyak dipilih Ubud, rekan-rekan. Kemudian banyak penginapan menggunakan arsitektur tradisional dan pengelolaan limbah alami. Tidak dibuang ke laut limbahnya, tapi diolah. Makanya Ibu beberapa waktu yang lalu jadi juri wiki ya, Wikitan Bahasa Bali tentang sampah upekara, karya upacara besar, misalnya di Besake Batur ya, setiap tahun. Karena di situ ada Betara Turun Kabeh, ada juga Pancawali Krama, dan yang lain. Seperti apa sampah upakara itu dikelola. Sebentar. Ya, seperti itu. Dan sekarang pura-pura juga sudah mulai membuat tebe modern ya. Dengan biopori, tebe modern bisa dibuat gitu ya. Coba datang ke Jagatnata Anda, coba dilihat. Ibu pernah lihat itu gitu ya. Dan Jumat ini Ibu juga akan mengikuti FGD untuk Wiki Bali. Ya, ini tidak jauh-jauh dari pariwisata berkelanjutan ya, aktivitas yang Ibu lakukan. Kemudian ada banyak penginapan sudah ya. Kemudian komunitas lokal terlibat dalam seni, tari, dan kuliner. Bahkan food festival itu ada di Ubud. Ubud Writer and Readers juga ada ya. Di Ubud itu banyak sekali beberapa museum seperti museumnya Blangko itu ada penangkaran jalak Bali di sana rekan-rekan. Bukan hanya seperti di Nusa jalak Bali diterbangkan ya untuk hidup di alam, ini ada penangkaran jalak Bali. Ibu pernah di situ jadi narasumber ya untuk ya wisatawan yang datang dari Jakarta, mereka yang tergabung di Don Bosco dan Pelita Harapan. Jadi bicara tentang perempuan Bali waktu itu. Dapat jalan-jalan, melihat-lihat, oh masih ada penangkaran jalak Bali. Kalau di Taman Nasional Bali Barat, nanti silakan kalau rekan-rekan ingin juga mengetahui. Karena di situ mudah-mudahan lah dari luar kelihatan rimbun, di dalam pohonnya udah pada tebang-tebang semua gitu ya. Nah itu komunitas lokal ya, termasuk ARMA, ya museum-museum yang ada di Ubud itu. Jadi ada pertunjukan tarinya, kemudian ada juga meja jahitannya. Wisatawan juga ingin tahu ya, seperti apa orang Bali itu keseharian. Ambillah Epi Salma misalnya yang udah jadi jero ya, menantunya Coibah gitu, bendesa adat Ubud. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Ya Ibu baru nyadar gitu ya, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang Bali, ya karena aktivitasnya itu, ya religinya itu adalah menjaga kelestarian budayanya ya, saja nih ke. Sekan itu ya. Ya beliau kan baru jadi orang Hindu dan Bali gitu ya. Kalau kita nih kan dari lahir kita sudah di sini gitu kan. Ya itu rekan-rekan. Ubud ya, satu Ubud. Nah, kita melihat sekarang rekan-rekan Taman Nasional Komodo. Ya, kita kalau di S1 Ibu punya mahasiswa Eduardo ya dari Labuan Bajo. Ya, dia cerita juga tentang Labuan Bajo gitu ya, tentang wisata komodonya. Nah, di sini di Taman Nasional Komodo ini menerapkan pembatasan jumlah kunjungan harian. Ya, nanti komodonya itu tidak dieksploitasi rekan-rekan. Kecapean dia, bisa marah loh dia. Ya, binatang tuh bisa marah kalau dia udah jenuh. Kemudian mudah-mudahan tidak dieksploitasi karena ada pembatasan. Mengatur jalur wisata agar tidak mengganggu habitat komodo. Udah dibuat seperti itu. Ada juga pendapatan tiket masuk digunakan untuk konservasi dan masyarakat. Ya, kan harus dikembalikan juga untuk konservasi. Seperti itu. Ya, sekali-sekali jalan-jalan ke Komodo gitu. Ini melihat dari reptil terakhir gitu ya. Reptil termasuk juga kura-kura. Ya,
Kita ada konservasi juga untuk penyu gitu ya, untuk di Bali Turtle Island, termasuk Serangan gitu ya, termasuk ada di ya Gangge juga ada di Sanur juga untuk penangkarannya, ya konservasinya seperti itu. Ya, oke. Kemudian, nah nih rekan-rekan, 2 contoh cukup. Yang sustainable tourism karena ekowisata juga sudah didiskusikan minggu lalu. Kelompok 2 banyak sekali memberikan contoh, kemudian kelompok 1 mengambil penglipuran. Nah, sekarang kita akan melihat tantangan pada slide 2 dari slide terakhir. Oke, ada tantangan pengembangan destinasi berkelanjutan. Saat rekan-rekan memahami tentang SWOT analysis, pasti ada tantangan rekan-rekan. Itu keluarnya dari mana? Dari eksternal. Ada peluang, ada tantangan. Ada kekuatan, ada kelemahan. Gitu ya. Internalnya ada pada kekuatan dan kelemahan. Kalau kita bicara tantangan itu dari eksternal. Apa nih tantangan pengembangan destinasi berkelanjutan? Satu adalah konflik kepentingan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi. Yang Ibu sebutkan tadi ya. Sampah plastiknya itu. Kemudian kurangnya kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai, yang memang care terhadap environment. Ada lagi ketergantungan pada pariwisata massal yang tadi kenapa harus kunjungan yang dilihat. Berapa kepala, berapa kunjungan nanti yang ditargetkan, sementara kita udah over tourism. Nah seperti itu ya, masih mengharapkan mass tourism. Jadi quality tourismnya semakin tak tergapai. Ada perubahan iklim dan bencana alam rekan-rekan. Mau letusan gunung, mau banjir ya, kemudian hujan deras dan lain sebagainya. Erosi, abrasi ya, yang di pantai itu abrasi ya. Pantai selatan cepat sekali mengalami abrasi gitu. Kemudian kurangnya kesadaran dan edukasi wisatawan. Ya, yang melakukan climbing, hiking gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak merusak tapi nanti akan ada juga regulasi-regulasi dari pemerintah yang mana jalur-jalur yang bisa dinaiki oleh pencinta alam ya kalau ingin mereka climbing. Misalnya di Mount Batur, kemudian juga Mount Agung seperti itu. Nah, terakhir di slide terakhir adalah apa yang dapat kita simpulkan dari pertemuan hari ini? Itu rekan-rekan. Apa tuh? Adalah pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan itu menuntut komitmen jangka panjang rekan-rekan. Konsisten komit ya. Kolaborasi lintas sektoral, inovasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Tujuannya bukan hanya untuk menarik wisatawan, tapi juga untuk menjaga warisan budaya dan alam bagi generasi mendatang. Nah, pariwisata yang baik bukan hanya soal tempat yang indah, tapi bagaimana kita menjaga keindahan itu untuk selamanya, forever. Ya. Rekan-rekan, itu yang bisa Ibu berikan hari ini. Ya. Ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Desi, ingat ya untuk tugasnya nanti Ibu cari-cari dulu judul-judulnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bedah ya kalau sudah jadi buku ini gitu, kita bisa bedah ya. Kan ada sumbangan pemikiran yang dari kemarin-kemarin belum ada ya, idenya ada di kita gitu. Ya, nanti judul-judulnya silakan dulu diterima dari teman-teman, sampaikan ke Ibu ya. Ibu akan koordinasikan bersama Pak Prof dan teman-teman yang ada di S2 Perbud Keagamaan. Ya, itu artinya ada karya yang bisa kita lakukan. Ibu kalau dulu kuliah di S3 kayak gitu. Setiap bulan S2, S3 kajian budaya itu membuat seminar. Membuat kajian-kajian.
gitu. Sekarang kita terbatas ya, terbatas oleh waktu, banyak yang bekerja gitu, agak-agak susah gitu ya. Kalau dulu hidup banget gitu, enak, tiap bulan kita dapat jadi pembicara ya. Dan membuat apa yang nanti mungkin proposal yang ingin ditampilkan gitu ya, ternyata bisa jadi buku gitu, jadi book chapter. Rekan-rekan akan khusus untuk, kalau Ibu sih mengkhususkan di pariwisata berkelanjutan aja ya. Tidak mencari dari materi-materi yang lain gitu. Ada pertanyaan Pak Gusti, Prof Nurul, Made Ari, boleh nggak apa-apa. Jangan Prof. Kan temanku yang panggil gitu. Itu teman-teman aja, Bu. Jadi Ibu terinspirasi biar cepat-cepat juga gitu kan. Nggih, siap, Bu. Ada manfaatnya loh, bukan Astungkara nanti jadi Semoga segera. Inggih, hasungkare Pak Gusti, Nggih. nyusul niki. Nggih. Jangan doakan iki. Semoga juga jadi pembimbing. Boleh minta, tapi Siap. jarang diberikan. Siapa aja maunya dari prodi saya diberikan ya udah gitu. Tapi kalau minta request mudah-mudahan dapat. Bu, dados request nanti, Bu. Dados. Coba manten. Siap. Nggih, Kapan lagi dibimbing sareng Bu Prof Dayutari kan? Belum nih. Nah, boleh. Bu, yang request, Bu. Pak Dirga 2 tahun lagi katanya Pak Dirga. Dirga, kamu udah selesai nih ngantar tamunya? Sekarang barangnya Bu ke hotelnya Pak Gusti, Westin Nusa Dua. Duty manajernya kebetulan off, Bu. Niki dia duty manajernya, Bu, Pak Gusti, Bu. Alah Pak Gusti ternyata nih ikut kuliah di sini nih. Transfer aja Dirga, ditransfer aja, gosen. Siap. Iya. Bu, tadi tiang ngantar tamunya nyari anapi namanya Sangga Surya sareng Penunggun Karang. Ya, Dan wilayah vilanya yang mau dibikin niki di kampung Ibu. Pejaten. Di Nyidangi. Tapi dia nyeluk di Bengkel Kawan sih di utaranya. Dalam kayangan Bengkelnya nih ke yang di perumahan nih ke Bu. Iya, jadi kalau di Nyida banyak perumahan, kalau di Desa Tiang tidak ada. Desa tidak mau untuk ada perumahan-perumahan seperti itu. Kalau wisatawan mau dengan villa itu diberikan hanya sewa, tidak dijual. Ya, tanahnya nggak dijual. Tapi kalau di Nyida itu habis tuh, lahan tuh udah hampir habis ya untuk perumahan-perumahan seperti itu. Ya, artinya ada komitmen, konsistenan ya di dalam hal menjaga bumi ini. Ya, tidak semua kebablasan gitu, tapi ada yang masih mempertahankan gitu ya. Kan penting juga nih untuk masa depan. Ya. Okay? Ya, baik. Dirga sambil nyetir gitu ya, ada Pak Gusti. Saya cek dulu kehadiran ya. Saya stop sharing dulu. Nah, yang cek dumun niki ada Adi Prawira. Swastiastu Budayu. Iya, oke, ada Adit. Anak Agung Ayu Gita, tadi ada, Ibu lihat Gita. Halo. Anak Agung Ayu Gita. Ada, ya. Ada. Terus Dewa Gede Agus. Bagus niki, bagus Dewa Gede niki. Ada? Entah di mana gitu ya. Ternyata join aja bisa gitu. Wenten Dewa, Gede Agus wenten nggih. Wenten Bu, sering margi. Ya, siap. Nggih, alon-alon, hati-hati. Dewa Made Ari Marsuta. Nggih, wenten Bu. Wenten, Dewa Ari. Terus Gusti Wija wenten. Siap. Pak Gusti? Ya, ada Pak Gusti.
Hewita Sapitri yang akhir-akhir baru join. Sapitri, kamu ada di mana? Di Bali apa di Kalimantan? Di Kalimantan, Ibu. Oh, pantes. Susah sinyal mungkin ya. Saya maklumi kenapa join terakhir-terakhir gitu ya. Iya, penuh pengertian. Sudirga Yasa ada tadi, Dayu Ari ada, Febri, Dayu, Ita? Nggih, swastiastu hadir Ibu. Ya, Swastiastu. Ketut Ratna Dewi? Swastiastu Bu, hadir Ibu. Hadir. Tapi kok enggak on cam? Oh, ada. Sudah. Tersarke, Pak Sarke nih. Oh, Om Swastiastu, Ibu Dokter. Enter. Hadir kan? Nggih, siap. Rajen lagi. Rajen. Semua Ibu Dokter. Berselingga, nggih. Berselingga mana nih? Hadir Ibu. Oh, kirain masih nopeng, Gus. Tan. Benjang Bu. Oh, Benjang, nggih. Lo Benjang. Desti Aryani pasti ada. Wira Putra. Where are you? Ada Wira Putra. Iya, iya, iya. Terus Komang Ayusri? Hadir. Kemudian Deviana? Komang? Iya, belum dengar Deviana? Saya lewati Nyoman Budi. Ini Nyoman Budi Dewi. Hadir Ibu. Ada. Kemudian Nurul Hakiki ada. Nyoman Widiana. Oke, Swastiastu. Putra Pinatih. Belum. Putu Agus Brahmadi. Hadir Bu. Oh, ada, ya. Kemudian Putu Agustiantini. Nggih, baik. Putu Herin. Ya, Wentan? hadir Bu. Hadir, baik. Oh iya, dari awal yang lihat. Wirananda Manggala. Pun. Ya, oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan siap-siapkan dulu ya apa yang akan menjadi pilihan Anda untuk kita buat book chapter. Kemudian minggu depan kita bertemu lagi. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih Bu Oke, Ayu. terima kasih sama-sama. Semua ya. For all, thank you. Oke. Izin leave.